Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari buku atau kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha karya Syekh Dr. Fani Ambadi Abdul Rahim hafizahullah ta'ala. Kita akan masuk pada Ad-Darsur Rabi', pelajaran yang keempat dari buku jilid pertama, halaman 21. Di bagian alif, kita dikenalkan dengan kata yang didahului oleh huruf jar. Di sini kita baru dikenalkan dengan dua huruf jar. Huruf jar fi dan huruf jar ala. Huruf jar berfungsi menyebabkan kata yang berada setelahnya mengalami jar atau majrur. Dan kita baru dikenalkan dengan tanda jar kasroh sejauh ini, karena tanda jar kasroh adalah untuk isim mufrad. Isim, kata benda, mufrad tunggal. Contoh, al-baitu fil baiti. Al-baitu itu asalnya sebuah rumah. Ketika kemasukan fi yang artinya di atau di dalam menjadi fil baiti. Al-maktabu meja, alal maktabi di atas meja. Al-masjidu sebuah masjid, fil masjidi di dalam masjid. As-sariru tempat tidur, ala sariri di atas tempat tidur. Kita akan membahas di bab atau di bagian ba, pertanyaan di mana orang ini, kemudian disebutkan tempatnya. Apakah di kamar, di kamar mandi, dapur, apakah benda itu ada di atas meja, di atas tempat tidur, dan semisalnya. Nah, coba dibaca dua contoh awal, ya, pertanyaan dan jawabannya, dan diartikan. Dimulai dari dua contoh awal, Hilman, kemudian dua contoh berikutnya Hibban, dan contoh terakhir nanti Ana yang menyampaikan. Nah, dua contoh pertama, dua baris pertama, pertanyaan dan jawaban di bagian ba. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Artinya, di mana Muhammad? Dia di dalam kamar. ya. Wa aina Yasirun huwa fil hammami. Artinya, dan di mana Yasir? Yasir. Dan di mana Yasir? Dia di dalam kamar mandi. Nah, al-hammam itu kamar mandi. Ya, kalau al-mirhad itu toilet yang di situ seorang bisa buang air besar. Kalau al-hammam biasanya untuk mandi. Nah, berikutnya dua baris selanjutnya, Hibban. Wa aina Aminatu hiya fil matbahi. Dan di mana Aminah? Dia di dalam dapur. Ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Di mana kitab itu? Kitab itu di atas meja. Ya, baik. Contoh yang terakhir, wa aina sa'atu, dan di manakah jam? As-sa'atu itu jam. Hiya 'alas sariri, dia berada di atas tempat tidur.
Nah, di sini kita dikenalkan dengan beberapa ungkapan. Yang pertama, menanyakan di mana, menggunakan aina. Kemudian, penggunaan huruf jar, fi dan ala, yang menyebabkan kata berikutnya setelah huruf jar itu mengalami jar, yang tanda jarnya dengan kasrah. Kemudian, kita juga dikenalkan dengan penggunaan domir, kata ganti huwa, untuk jenis laki-laki dan hiya untuk jenis perempuan. Ketika ditanya aina Muhammadun, dijawab huwa. Ya. Wa aina Yasirun huwa. Nah, sedangkan wa aina Aminatu, mana Aminah, menggunakan hiya. Hiya karena Aminah seorang wanita. Kemudian ainal kitabu, kitab, karena jenisnya mudzakkar, maka dia menggunakan huwa alal maktabi. Sedangkan as-sa'atu karena jenisnya muannas, jenis perempuan, dengan tanda tak marbutoh, maka menggunakan hiya. Baik, berikutnya tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Atau bergantian saja. Nah, ainal kitabu, ya, ini pertanyaannya disesuaikan dengan bacaan sebelumnya. Ainal kitabu, di mana kitab? Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi, dia berada di atas meja. Benar. Nomor 2, aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati, dia berada di kamar. Atau ghurfah itu bisa bermakna kamar, bisa bermakna ruangan. Nomor 3, aina sa'atu, di mana jam? Hiya 'alas sariri. Hiya 'alas sariri, dia berada di atas tempat tidur. Aina Yasirun? Huwa fil hammami. Aina Yasirun? Huwa fil hammami, dia berada di kamar mandi. Yasir berada di kamar mandi. Nomor 5, aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Di mana Aminah? Hiya fil matbakhi, dia berada di dapur. Nah, berikutnya nomor 6, Aminatu fil ghurfati? La, hiya fil matbahi. Nah, Aminatu fil ghurfati, apakah Aminah berada di kamar? La, hiya fil matbakhi, tidak, dia berada di dapur. Nomor 7, ayasirun fil matbakhi? La, huwa fil hammami. Nah, benar, sahih ya. Apakah Yasir berada di dapur? Tidak, dia berada di kamar mandi. Man fil ghurfati? Muhammadun. Nah, man fil ghurfati? Muhammadun atau Muhammadun fil ghurfati. Nomor 9, wa man fil hammami? Yasirun fil hammami. Nah, sahih. Nomor 10, madza 'alal maktabi? Apa yang berada di atas meja? Al-kitabu 'alal maktabi. Sahih. Madza 'alal maktabi? Al-kitabu 'alal maktabi. Benar. Nomor 11, madza 'alas sariri? As-sa'atu 'alas sariri. Ya, sahih. As-sa'atu 'alas sariri. Latihan yang kedua, Iqra waktub ma'al dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah disertai dengan penegasan akhir kata. Nah, di sini kenapa kita perlu menegaskan? Karena ada yang didahului huruf jar, ada yang tidak. Mana yang ditegaskan dhammah, mana yang ditegaskan kasroh. Nah, silakan baris pertama, Hilman. Al-madrasatu fil madrasati. Fil baiti. Al-baitu. Al-ghurfatu. Al-hammamu. Fil matbakhi. Ya, berikutnya sampai selesai. Al-maktabu 'alal maktabi. 'Alal kursiyi. As-sariri. As-sariru. As-sariru yang benar. 'Alal kitabu. 'Alal kitabi. Alal kitabi. Fil masjidi. Fil masjidi. Nah, Iqra waktub ma'al dhabti Iqra waktub, baca dan tulislah saja.
dibaca. Dan untuk para pelajar yang menyimak pelajaran ini, silakan dilatih juga menulisnya, jangan hanya membaca. Kalau kita membahasnya hanya membaca, dan silakan menulis di tempat menulis masing-masing. Nomor 1, At-talibu fil jami'ati. artinya Pelajar itu di dalam universitas. ya, atau mahasiswa itu Di dalam universitas. ya, at-talibu fil jami'ati, mahasiswa itu berada di universitas atau perguruan tinggi. Nomor 2, Ar-rajulu fil masjidi. artinya Pemuda laki-laki dewasa itu di dalam masjid. ar-rajulu, seorang laki-laki dewasa. Kalau pemuda al-fata ya. Ar-rajulu, seorang laki-laki dewasa fil masjidi, di masjid. Nomor 3, Aina tajiru huwa fid dukani. ya, artinya Di mana pedagang itu dia di dalam toko. ya, sahih. Nomor 4, Al-qalamu 'alal maktabi. artinya Pena atau pulpen itu di atas meja. ya. Nomor 5, Aina Zainabu hiya fil ghurfati. artinya Di mana Zainab dia di dalam kamar. nomor 6, Ainal waraqu huwa 'alal maktabi. ainal waraqu, di manakah kertas itu? Huwa 'alal maktabi, dia berada di atas meja. Selesai kita halaman 22, kita lanjut karena masih ada kelanjutan dari latihan ini. Latihan nomor 7. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Artinya Di mana guru itu dia di dalam kelas. nah, berikutnya nomor 8. Aina yasirun huwa fil mirhadi. Mirhadi. Mirhad. Aina Yasirun, di manakah Yasir? Huwa fil mirhadi. Dia berada di toilet atau WC. Nomor 9. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Matahari dan bulan ada di langit. Nah, nomor 10. Man fil fasli. Ya, artinya Siapa yang di dalam kelas itu? nah, siapa yang di dalam kelas itu? Nah, mungkin kita lanjut ya. Selesaikan halaman 23 ya. Bagian alif ini adalah pembedaan nama laki-laki dan nama perempuan yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu laki-laki, yang di sebelah kiri itu yang nama wanita. Nama laki-laki Arab secara asal dia ditegaskan dengan tanwin. Misalkan Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Nah, sedangkan di bagian kiri itu nama wanita Arab yang tidak ditanwin. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Aminah, Zainab, Fatimah, Maryam, Aisyah, Khadijah, Safiyah, Ruqayyah itu nama-nama perempuan Arab yang penyebutannya tidak ditanwin. Nah, karena itu sebenarnya akan dikenalkan di bab yang akan datang bahwa itu termasuk isim ghairu munsharif. Berikutnya latihan Iqra' waktub ma'al dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah disertai dengan penegasan akhir kata. Silakan dibaca dengan benar nama laki dan nama wanita Arab ini. Siapa terlebih dahulu? Baris pertama atau dibaca 4-4 ya. Ya. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun. Ya. Sa'idun, Fatimatu, Maryamu,
Aliyun. Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun. Sofiyatu, Khadijatu. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran pada Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat dari halaman 21 sampai 23. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.